Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Surya Kusuma. Dan di episode Helmet Talk kali ini kita akhirnya bahas sesuatu yang berbeda ya. Nah, sebelum kita mulai, ini kan sebenarnya kita masih di sebenarnya kemarin masa giveaway-nya udah lewat ya, tanggal 19. Tapi gue mutusin buat untuk extend waktunya ya, kayak 1 bulan lagi. Pokoknya biar ya yang makin ramai juga yang join, dan insya Allah biar bisa cepet ke 1000-nya juga. Ya harus kejar ini juga ya. Nanti gue juga bakal tetap usahain biar bisa ke 1000 juga kok. Jadi bukan cuma usaha teman-teman aja biar giveaway ini terwujud, tapi gue juga pasti bakal mengusahakan itu. Sekarang kita bakal bahas helm half face yang kemarin kan half face yang umum gitu ya, yang desain-desain kekinian. Kali ini kita bakal bahas MDS. Nah jujur, gue sempat kaget juga ketika MDS akhirnya ya merilis lagi sebuah helm. Karena dulu gue inget pertama tuh pernah pakai MDS itu yang model kayak apa namanya untuk motor trail gitu ya. Nah, dan ya waktu itu nggak begitu merhatiin tentang helm. Dan hari ini kita ada si MDS Magnum ini yang menurut gue ya, dan ini gue bakal jujur di awal dulu nih, bisa jadi ini bukan bisa jadi sih. Kayaknya ini untuk pertama kalinya gue bener-bener suka sama suatu helm gitu ya. Walaupun ini harganya itu cuma 200.000 ya, 205.000 lebih tepatnya untuk harga non diskonnya. Dan gue belum menemukan minus di sini. Ini jujur ya. Nah, jadi kita sekarang bahas secara overall dulu. Nah, jadi si MDS Magnum ini bisa kita lihat ya, ini helm bahasa umumnya sih helm bogo kayak. Gitu. Walaupun sebenarnya bogo itu ya merek sih kaca sepengetahuan gue. Jadi ini helm jatuhnya helm klasik ya modelnya. Dan pertama gue lihat waktu itu di Bandung Helmet Gallery ya, oh bakal ada helm baru dari MDS ini, gue langsung tertarik dan kaget ketika harganya cuma 200.000. Nah berarti si MDS Magnum ini dia berkompetisi sama ya helm-helm kayak untuk helm klasik itu berarti kompetisinya sama Carglass ya, JPN ya, dua itu sih yang paling gede ya. Dan sebenarnya kan banyak merek-merek lain yang satu harga sama si MDS Magnum ini. Jadi ini menurut gua sih terobosan dari MDS yang pada dasarnya masih produk dari PT Tara Kusuma. Itu kelihatan juga di dalam tuh. Nah, di sini ada made by PT Tara Kusuma Indah. Notabene adalah perusahaan yang mengepalai si KYT. Jadi secara overall untuk paint quality-nya ini nice ya, rapi, bisa dibilang no minus. Satu sih ya, mungkin karena emang sederhana juga, tapi ini untuk helm 200.000 ini rapi banget. Nah, terus bahannya apa? Ya pasti ya, untuk bahannya itu ABS termoplastik. Dan kenapa ABS termoplastik? Ya sebenarnya ini kan tergolong helm harian. Jadi ya kita nggak butuh sebenarnya, ya nggak perlu lah gitu ya yang helm klasik kayak gini sampai fiberglass, apalagi karbon gitu ya, mau kemana gitu. Dan ini yang gue suka adalah si shell-nya ini dia kokoh gitu. Jadi nggak melenoi kalau bahasa ini, nggak kerupuk gitu. Ini kokoh ini ya. Dan kedengaran dari ininya juga solid. Terus bisa dilihat dari bentuknya. Nah ini yang cukup unik bisa dibilang ya, kalau kita bandingin sama helm-helm klasik di harga 200 ribuan itu, dia bentuknya sebenarnya nggak bulat ya. Kalau dari depan sih ya dia bulat. Tapi kalau dari samping kita lihat dia agak lonjong. Nah ini ada beberapa alasan kalau menurut analisa gue, dimana nanti berhubungan sama pet ini. Teman-teman pasti udah lihat juga kan ya dari Bandung Helmet Gallery sih utamanya. Karena salah satu distributor utamanya adalah BHG. Itu dimana sih pet ini dia jadi visor. Jadi ternyata dia drop down visor yang kayak berfungsi juga sebagai pet. Dan ini adalah poin yang paling gue suka dari si MDS Magnum ini. Dan gue pakai helm ini masuk ke 2 minggu, gue pakai harian, jujur gue puas banget, enak banget ya, terutama si visornya ini. Nah, jadi karena ada visornya, udah ini, jadi makanya dia bentuknya agak lonjong, karena dia kan ini pasti bukan flat ya. Oke, sebenarnya nggak perlu banget sih kita kalau di sehari-hari pakai visor flat gitu ya. Jadi karena ada visor ini, makanya dia bentuknya lebih lonjong. Terus kita di sini kelihatan ada 2 titik. Oke, 2 titik ventilasi mungkin kalau dibilang ya. Tapi ya sedikit catatan, ini ventilasinya itu nggak
masuk ke dalam sebenarnya. Jadi kayak dia ngalirin angin aja, ya. Jadi di belakang EPS, kayak dia keluar dari belakang. Ngomongin di belakangnya juga, kita di sini ada klip ya. Nah ini fungsinya buat apa sebenarnya? Ini pengetahuan gue juga. Correct me if I'm wrong ya. Nanti boleh tulis komen di bawah. Misalkan gue salah. Oke, ini ya fungsinya. Misalkan kita mau pakai yang goggle atau yang model kacamata, kan jadi opsi juga tuh ya. Ini bisa buat nyangkutin si ininya, apa namanya, strap si goggle-nya. Strap goggle-nya udah dipakai, kita kunci ke sini gitu. Nah, dan ini gue suka sih ya, menambah nilai estetika bahan kulitnya ini ya untuk si helm klasik ini. Sertifikasi yang pasti dia SNI ya, dan SNI aja. Kita nggak harus muluk-muluk lah helm 200.000 untuk harian. Kita nggak harus banget gitu ya pakai yang sertifikasinya banyak gitu. Karena balik lagi, ya, mau seamanah apapun helmnya, kualitasnya, itu balik lagi ke gimana kita bawa motor. Nah itu overallnya, gue berani bilang di sini 5 out of 5. Jadi well done MDS ya. Selanjutnya, nah, kita bakal bahas ke bagian visornya dulu deh ya, sebelum kita ke retensi dan bagian dalamnya. Untuk si visornya ini, ya dia cembung ya, dan sebenarnya untuk helm klasik itu ya cocoknya pasti cembung. Kecuali Arai Classic ya. Arai Classic itu agak unik soalnya dia kalau mau nambah visor ya ada kuncian yang di sini. Dan itu panjang banget si visornya. Who knows ya, mungkin nanti bahas Arai Classic gitu ya. Jangan deh, mahal. Helm klasik 5 juta ya. Nah, dapat RR5 tuh atau RX7X yang lagi BU. Ini yang gua suka adalah visornya itu ya dia bukan clear, jadi dia smoke ya. Kalau dibilang light smoke sih enggak ya, dia lebih ke medium smoke. Jadi mau dipakai siang ya, pagi, siang, malam itu nggak masalah mas sekali. Sip banget buat harian, apalagi buat teman-teman yang aktivitasnya dari pagi sampai malam ya. Dan apakah bias cahaya gimana? Bias cahaya aman ya, dia nggak terlalu misalkan cahaya matahari dia nggak terlalu silau gitu ya. Terus kita lanjut ke bagian penguncinya. Nah ini yang gue suka. Jadi dia pakai micrometric. Dan menurut gue micrometric ini udah yang terbaik sih untuk helm harian ya. Dan gue kurang tahu juga nih untuk yang di brand lainnya. Tapi biasanya kalau helm yang klasik ini atau dia 200 ribuan sebenarnya biasanya nggak pakai micrometric tapi pakai yang microlock. Itu beda ya. Micrometric itu yang kayak gini, ini ada kuncian gininya. Kalau microlock itu yang cuman pengunci besi, terus ada pengunci besi lagi sini, tek gitu. Yang kalau kita buka tadi kita harus narik gitu. Pokoknya kalau misalkan pakai Gojek, pakai Grab kayak gitu ya, nah itu yang pakai microlock. Kalau ini micrometric ya, karena ada gigi-giginya di sini. Dan kita langsung ke bagian dalam nih, ini yang paling gue suka nih. Di harga 200 ribu kita udah dapat helm klasik yang ada neck roll-nya. Dan neck roll-nya ini bener-bener ngebantu si kekedapan helm ini. Apalagi ketika posisi helm ditutup. Posisi visornya kita tutup. Itu menambah kekedapan. Dan ini salah satu poin yang gue suka banget sama si MDS Magnum itu, yaitu dia kedap. Gue belum pernah pakai helm klasik yang kedap. Karena rata-rata kalau misalkan kita pakai visor yang obogo biasa gitu ya, yang kita tempelin di pengunci yang di atas ada 3 titik itu, kayak pasti ada angin masuk dari sebelah. Dan rata-rata helm klasik yang 200 ribuan itu dia nggak ada neck roll-nya kayak gini. Ketika MDS Magnum ini keluaran, gue lihat, wah dia ada neck roll-nya. Wah ini ajib sih. Dan dari situ, ini build quality neck roll-nya juga bagus. Ini untuk 200 ribuan juga ini mewah banget ya. Jadi gue bener-bener rekomendasiin sih ini buat helm hariannya. Buat cewek, buat cowok bebas sih. Gue sih konsiderasinya ini pasti, ini cocok lah buat unisex ya, mau cewek mau cowok. Ketika kita ngebahas busa, ini busanya juga jahitannya rapi ya. Nggak ada jahitan yang copot gitu ya, lambai-lambai. Terus yang gue suka juga di sini dia bukan motif ya, bahannya tuh bahan kulit sintetis, tapi ini bagus loh kulit sintetisnya gitu, jadi nggak kerasa murah. Dan dari pemilihan warnanya juga, terutama yang krim ini ya, ini lucu aja gitu. Awalnya gue mau ambil yang black, tapi ternyata oh yang krim menarik juga. Nah ini memang mewah. Nah terus bahannya kayak gimana? Feel-nya sih dia halus. Terus untuk ketebalan si busa pipi nggak begitu tebal, tapi cukup lah. Terus apakah panas? Sebenarnya kalau untuk nyerap keringat dia ya kurang lah ya. Kita nggak bisa berekspektasi banyak untuk 100% comfort untuk helm 200 ribuan. Tapi ini lebih dari cukup untuk helm harian. Kalau jarak jauh, jujur nggak rekomen ya. Kalau untuk jarak jauh, usahain pakai full face atau enggak, misalkan mager full face, pakai modular at least. Ya. Jadi misalkan penggap kita tinggal truk gitu.
Ini cocok buat harian, buat kotaan, ya buat ketemu teman itu sih. Terus gimana dengan fitting sama feel-nya pas pakai? Nah, kita pakai dulu helmnya. Oke. Nah, bisa dilihat pas masuk itu dia langsung ya udah fit aja gitu. Ini helm walaupun shape-nya dia lonjong ya, kayak oval gitu, tapi dia sebenarnya kalau feel ininya dia emang agak semi oval sih. Jadi nggak bener-bener round ya. Cuman ini satu hal yang jadi pertimbangan mungkin ya. Karena misalkan cewek yang pakai dan pakai berkerudung biasanya kan suka ada punuk tuh ya. Kayak terutama perempuan yang hijaban dan rambutnya panjang pasti ada punuknya tuh. Nah ini bisa ngakomodisir. Kalau cowok kan nggak usah ya. Cowok nggak pakai kerudung. Nah dan ketika pakai itu langsung kerasa kedap. Tapi ingat fitting harus pas ya. Ini gue pakai L dan bisa dibilang ini true fit. Jadi nggak terlalu kecil, nggak kesempitan, nggak terlalu longgar. Jadi pas untuk fitting. Kalau shell pasti satu ya. Nah terus, di sini, ketika pakai itu, emang kalau apalagi misalkan kita pakai lama gitu, emang pasti bakal kerasa panas karena untuk ventilasi ya. Helm klasik kayaknya nggak main ventilasian ya, gitu. Jadi ya jangan ekspektasi kayak ada angin masuk gitu, aerodinamis no. Fungsinya nggak ke sana. Terus ketika visornya ditutup, nah itu makin kedap. Jadi nggak tahu nih kedengeran sih ya. Ini kedap banget asli. Dan yang paling enak itu, ini walaupun nggak ada intercom, space untuk intercom ya, karena pada dasarnya di sini udah nggak ada IPS ya. Nah jadi dia tuh kita bisa masukin intercom ya, karena space-nya cukup gede dan gue belum coba sih, tapi mungkin teman-teman gue rekomendasiin teman-teman buat pakai intercom juga. Itu space di telinga masih luas gitu ya. Nah ini kayaknya kalau pakai intercom wah ajib sih gitu. Tapi ingat kalau pakai intercom musiknya jangan maksimal ya, kita harus ngedengar lingkungan sekitar. Nah terus kalau untuk suara angin ketika kalau kebuka pasti berisik ya gitu. Tapi emang ketika kita tutup visornya pun suara angin emang cukup kencang ya, suara gemuruhnya gitu ya. Tapi ya balik lagi, kan nggak mungkin pakai helm ini pakai motor sport ya. Ya walaupun ya Matic sekarang emang udah kenceng-kenceng ya, 155 udah VVA kan ya. Kayak belum yang ESP Plus ya, nggak ngebahas SF kita di sini. Jadi emang nggak ini ya, ini ada peruntukan khusus. Jadi untuk harian sip, gue bener-bener rekomendasi sih. Nah selanjutnya kita coba lihat sekilas untuk bagian dalamnya kayak gimana. Oke, jadi untuk IPS-nya sebenarnya IPS-nya ya standar lah ya, standar helm 200 ribuan. Dan ayo kita lihat ke bagian dalamnya. Kita ke bagian dalamnya. Ini nggak akan terlalu lama sih, karena nggak akan copot-copot ini ya. Oke, nah ini bagian dalamnya bisa dilihat ya, warnanya mewah. Nah, apakah dia bisa dicopot? Jawabannya adalah ya bisa ya. Dan ini gue suka sih bagian penguncinya ya. Tuh. Oke, dan bisa dilihat di sini IPS cuma sampai sini ya. Oke, jadi ini non protektif. Ini fokusnya adalah ke batok kepala aja. Oke, dan di sini, nah itu menariknya nanti misalkan kalau pasang intercom itu bukan pasang di dalamnya, tapi pasang di sini. Gitu. Jadi nanti naro si velcro-nya di sini. Gitu ya. Terlepas yang satu lagi, rigid ya, build quality-nya nice. Bisa lihat di sini. Ini kelihatan juga ya, nih saya ada kayak baut untuk visornya. Oh, berarti ini bisa dilepasnya dari sini ya kalau untuk si visornya. Mungkin nanti bakal ada visor iridiumnya mungkin ya, agak overkill gitu, lucu juga gitu ya. Kalau helm klasik ada visor iridium gitu ya, dan ini ada strapnya penguncinya di sini. Kayaknya berarti untuk nyopotnya enak ya. Terus sini pakai velcro. Nah, dan apakah akan dikoreksi? Apakah ada lubang? Nah, oke. Isi busanya, busanya sih nggak terlalu tebal ya. Oke, tapi cukup lah. Dan ini dia si IPS-nya warna putih. Ini asli silau banget gua ngeliatnya. Terang benderang gini. Di sini ada kodenya Rev2. Nggak tahu nih maksudnya apa Rev2 ini. Dan bisa kita lihat ya, di sini nggak ada lubang apapun ya. Jadi ventilasi depan itu pun nah yang ventilasi itu dia tuh keluarnya kemana? Ke bawah ya, dia berarti ke belakang. Tapi di sini dia ada lubang. Ya, sini ada lubang 2 nih. Oke, lubangnya lumayan gede untuk udara keluar. Jadi sebenarnya ya kita nggak ada ventilasi dari luar, tapi udara yang dari dalam itu dia bisa keluar dari sini ya.
Yang nggak jauh-jauh berarti dia mengendalikan misalkan kita pas buka visor pasti ada udara masuk sih gitu ya. Kayak ke sini. Jadi misalkan teman-teman ngerasa panas, emang harus dibuka sih. Jadi mungkin salah satu tipsnya biar ventilasinya lebih optimal ya pakai kacamata hitam kayak misalkan siang-siang gini kan cocok ya. Makin gelap soalnya ditambah si visornya. Oke, itu bagian dalamnya. Nice one MDS. So, what's the verdict? Gue jujur berani, untuk ketawa kalinya berani bilang ini helm 5, bintang 5 ya, 5 star, 5 out of 5. Ini helm di harga 200.000 dapat build quality yang kayak gini, looknya mewah, innernya mewah, sip. Gue bener-bener rekomendasiin sih. Mungkin ini jadi salah satu tantangan juga gitu ya untuk produsen helm yang established sama helm klasik gitu ya. Karena RSP juga ada kan, RSP yang klasik, terus Carglass, KJPN gitu ya. I think it's time for them to upgrade tuh ketika MDS masuk ke pasar dengan helm MDS Magnum ini. Oke, sekian untuk episode Helmet Talk kali ini. Nah, untuk selanjutnya kita bakal membahas beberapa helm yang menarik. Oke, terutama dari 2 helm baru keluaran dari KYT. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, dan yang belum subscribe, klik subscribe juga. Dan komen di bawah kalian impresinya gimana. Buat teman-teman yang udah pakai MDS Magnum ini juga sangat ditunggu ya untuk impresinya. Oke, misalkan ada pertanyaan-pertanyaan langsung komen di bawah. Insya Allah gue bakal jawab secepat mungkin. Oke, see you on the next episode. Ciao.